PSSI mengonfirmasi bahwa Marten Paes memenangi sidang Court of Arbitration for Sport FIFA pada Minggu, tanggal 18 Agustus tahun 2024. Kiper FC Dallas itu langsung didaftarkan untuk bela timnas Indonesia. Kiper berusia 26 tahun itu sudah menjadi WNI lewat proses naturalisasi sejak tanggal 30 April tahun 2024. Ada satu permasalahan yang dialami oleh Marten Paes sehingga belum bisa memperkuat tim Merah Putih. Hal itu karena FIFA masih menolak perpindahan asosiasi dari Belanda ke Indonesia. Kiper FC Dallas itu tercatat pernah membela timnas U21 Belanda saat berusia 22 tahun. Menurut aturan terbaru FIFA, pemain yang membela tim nasional di atas usia 21 sudah tidak diperbolehkan berganti federasi. PSSI sebenarnya sudah berjuang agar proses perpindahan federasi Marten Paes bisa segera selesai. Kini perjuangan PSSI berjalan sukses lantaran Marten Paes sudah resmi bisa membela timnas Indonesia. Ini berarti, kiper berusia 26 tahun itu bisa membela timnas Indonesia melawan Arab Saudi dan Australia. Timnas Indonesia dijadwalkan akan melawan Arab Saudi pada laga perdana Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion King Abdullah, Jeddah, Arab Saudi, Kamis, tanggal 5 September tahun 2024. Setelah itu, Timnas Indonesia akan menjamu Arab Saudi pada laga kedua Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, tanggal 10 September tahun 2024. Kabar baik bagi persepakbolaan Indonesia. PSSI pada hari ini menginformasikan bahwa setelah melalui proses yang cukup lama dan ekstensif, Marten Paes akhirnya telah berhasil didaftarkan dan sekarang secara sah dapat bermain mewakili timnas Indonesia, kata Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, Minggu, tanggal 18 Agustus tahun 2024. Kehadiran Marten Paes tentu saja akan menambah kuat penjaga gawang timnas Indonesia. Apalagi sebelumnya sudah ada Hernando Ari. Dengan rasa cinta dan bangga terhadap Indonesia serta cita-citanya untuk memberikan dampak positif terhadap sepak bola Indonesia, kami yakin bahwa bergabungnya Marten Paes akan memperkuat timnas Indonesia, terutama dalam menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, kata Erick Thohir. Kami menyambut kedatangannya dengan tangan terbuka dan menanti tim nasional Indonesia meraih performa yang lebih baik, tutupnya. Adapun Sintayong akan memanggil 26 pemain ke timnas Indonesia. Timnas Indonesia rencananya berangkat ke Arab Saudi pada tanggal 31 Agustus tahun 2024. Untuk pemain-pemain abor, bisa langsung berangkat ke Arab Saudi tanpa harus berkumpul di Jakarta. Media Vietnam terkejut usai mengetahui timnas Indonesia menurunkan skuad U22 di Piala AFF 2024. Seperti diketahui, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir beberapa waktu lalu memastikan akan mengirimkan timnas Indonesia U22 di Piala AFF 2024. Hal itu dikatakan Erick usai bertemu dengan pelatih timnas Indonesia, Sintayong dalam membahas rencana Garuda. Kedua belah pihak pun sepakat mengirimkan timnas Indonesia U22 untuk mengikuti Piala AFF 2024, meskipun pada edisi-edisi sebelumnya menggunakan skuad senior. Senang bisa bertemu kembali dan melihat pelatih Sintayong siap bekerja. Kami akan mulai membahas persiapan Piala AFF dan SEA Games dengan skuad U22 Indonesia, kata Erick Thohir di Instagram pribadinya beberapa waktu lalu. Saya percaya itu tim akan tampil baik di dua turnamen ini, tambahnya. Seperti yang dikatakan Erick Thohir, Piala AFF 2024 ini menjadi ajang bagi tim besutan Sintayong tersebut untuk menyiapkan diri sebelum terjun di SEA Games 2025. Meski tidak diperkuat tim senior, banyak pemain muda khususnya U22 yang bisa direkrut Sintayong untuk menjadi tulang punggung Garuda Muda pada Piala AFF 2024. Sang arsitek asal Korea Selatan itu bisa mengambil para pemain dari timnas Indonesia U19, yang menjuarai Piala AFF U19 2024 lalu. Menariknya,
Media Vietnam yakni The Tao 247 justru terkejut usai mengetahui Indonesia menurunkan skuad U22 di Piala AFF 2024. Pada laga timnas Vietnam dan Indonesia, mereka mengambil keputusan yang mengejutkan, tulis pernyataan The Tao 247, dikutip Sabtu, tanggal 17 Agustus tahun 2024. Ini merupakan keputusan yang diprediksi sebelumnya namun juga cukup mengejutkan dari Indonesia, imbu media Vietnam itu. Sementara itu, Federasi Sepak Bola Asia Tenggara atau biasa disapa AFF memutuskan untuk menunda jadwal pertandingan Piala AFF 2024 selama 2 minggu yang sebelumnya dijadwalkan, tanggal 23 November hingga tanggal 9 Desember. Pada Piala AFF 2024, Indonesia tergabung di grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Berkaca dari pembagian grup ini, timnas Vietnam akan kembali menjalin lawan berat pelatih Sintayong dan timnya pada 2024, sebelumnya terjadi di Piala Asia dan babak kualifikasi kedua Piala Dunia.